Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini untuk menjelaskan PPT yang berjudul tentang tabel semantik logika predikat dari kelompok 4 yang merupakan tugas dari mata kuliah logika di Prodi Teknik Informatika Universitas Lampung. Untuk selanjutnya kita bahas anggota-anggota dari kelompok 4, yaitu adalah saya sendiri, Rizky Japutra, yang kedua ada AM Rama, yang ketiga ada Aliana Rasafika, yang keempat ada Anissa Dina Maharani, yang kelima ada Dewi Resmianti, dan keenam ada Najla Nafisa Aulia. Yang pertama kita bahas tabel semantik. Apa sih tabel semantik itu? Tabel semantik merupakan cara untuk membuktikan validitas suatu argumen melalui model formula dalam bentuk pohon atau tree. Tabel semantik berbasis pada strategi pembalikan, yaitu memberi negasi pada kesimpulan dan memeriksa hasil yang diperoleh. Dalam hal ini akan dibuktikan apakah kesimpulan yang bernilai false dapat diperoleh dari premis-premis yang bernilai true. Jika tidak bisa, maka argumen valid. Jika bisa, maka argumen tidak valid. Untuk aturan tabel semantik akan dijelaskan oleh teman saya. Aturan tabel semantik. Pertama, aturan konjungsi. Pada aturan konjungsi di mana F dan G maka dua-duanya harus true sehingga diturunkan menjadi F dan G. Dua, aturan disjungsi. Pada aturan disjungsi pada F atau G maka salah satunya harus benar sehingga F ke kiri dan G ke kanan. Yang ketiga, aturan implikasi. Pada aturan implikasi di mana jika F maka G sama dengan negasi F atau G, sehingga menghasilkan makna true jika salah satunya bernilai true, sehingga cabangnya dua, yaitu negasi F di kiri dan G di kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada aturan implikasi, aturan negasi ganda, dan aturan negasi konjungsi. Aturan biimplikasi, pada aturan biimplikasi adalah akan bernilai true jika sama-sama true, satu sama-sama false, sehingga menghasilkan makna F dan G di kiri dan diimplikasi F dan diimplikasi G di kanan. Aturan negasi ganda. Pada aturan negasi ganda adalah akan bernilai true jika sebuah F memiliki dua negasi sehingga menghasilkan makna F. Pada aturan negasi konjungsi adalah jika menggunakan hukum De Morgan, maka ekuivalen dengan negasi F atau negasi G. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya itu ada aturan negasi disjungsi, yaitu pada aturan negasi disjungsi dengan menggunakan hukum De Morgan, maka ekuivalen dengan negasi F dan negasi G. Selanjutnya itu ada aturan negasi implikasi, yaitu pada aturan negasi implikasi menggabungkan antara hukum ekuivalensi dan De Morgan sehingga akan menghasilkan F dan negasi G. Selanjutnya itu ada aturan negasi biimplikasi, yaitu pada aturan negasi biimplikasi akan membuat pohon bercabang dua, yaitu A dan negasi B pada kiri dan negasi A dan B pada kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang ke-10 ada aturan instansiasi universal. Pada aturan ini, jika terdapat ekspresi semua X, AX, maka boleh saja mengambil sembarang objek atau sudah dipakai ataupun belum. Yang selanjutnya aturan instansiasi ekstensial. Pada aturan ini hanya dimungkinkan menggunakan objek baru pada sebuah tabel semantik yang dimiliki. Yang ke-12, negasi kuantor universal. Pada aturan ini, singkatnya adalah memindahkan negasi ke dalam kuantor, kemudian kuantornya dibalik. Selanjutnya ada negasi kuantor ekstensial. Pada negasi ini mempunyai negasi ekstensial XAX sama dengan untuk semua X negasi AX. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya catatan instansiasi eksistensial. Instansiasi eksistensial menunjuk pada individu tertentu yang memenuhi predikat A. Misal pernyataan pertama, di sana ada seseorang yang pandai. Selanjutnya pernyataan kedua, di sana ada seseorang yang malas belajar. Kita tidak bisa memastikan bahwa seseorang tersebut sama, sehingga suatu individu yang sudah digunakan maka tidak dapat digunakan lagi untuk instansiasi eksistensial. Oleh karena itu, kita gunakan individu baru untuk instansiasi eksistensial. Selanjutnya, pembuktian argumentasi.
Validitas argumentasi dengan tableau semantik menggunakan strategi pembalikan, yaitu dengan menegasikan kesimpulan. Tableau semantik dibuat untuk formula-formula premis dan negasi kesimpulan. Jika terjadi kontradiksi, maka kesimpulan adalah tidak benar. Dengan demikian, kesimpulan adalah benar sehingga argumentasi adalah valid. Untuk selanjutnya, mari kita membahas contoh-contoh soal yang dapat kita buat dari PowerPoint ini. Yang pertama adalah ketika diberikan premis-premis berikut, yang dimana adalah premis satu, yaitu adalah semua X jika PX maka X, dan yang kedua adalah PA. Tunjukkan bahwa QA adalah konsekuensi logis dari premis-premis tersebut menggunakan metode tableau semantik. Untuk jawabannya adalah yang pertama, tambahkan negasi QA. Yang kedua, dari semua X, jika PX maka QX, kita dapatkan P jika PA maka QA. Yang ketiga adalah jika PA maka QA dan negasi QA, kita dapatkan PA. Yang keempat adalah dari negasi PA dan PA kontradiksi muncul. Yang selanjutnya adalah contoh soal kedua. Contoh soal yang kedua itu premis pertamanya semua X, AX maka BX. Yang kedua negasi BA. Tunjukkan bahwa negasi AA adalah konsekuensi logis dari premis-premis tersebut menggunakan metode tableau semantik. Jawabannya yang pertama itu kita tambahkan AA ke dalam tableau. Ini karena premis kedua menyatakan bahwa sesuatu yang disebut A tidak memiliki sifat B. Dan kita ingin membuktikan bahwa ia juga tidak memiliki sifat A. Lalu yang kedua, dari premis pertama, semua X, AX, maka BX memiliki sifat A, maka ia juga memiliki sifat B. Yang ketiga, dari AA maka BA, dan AA yang telah ditambahkan sebelumnya, kita dapatkan BA. Yang keempat, namun dari premis kedua, negasi BA, kita tahu bahwa BA tidak benar. Ini mengarah pada kontradiksi, di mana kita memiliki pernyataan yang menyatakan bahwa BA benar dan sebaliknya. Jadi kesimpulannya adalah negasi AA adalah konsekuensi logis dari premis-premis. Soal selanjutnya itu diberikan premis semua X, MX, dan NX. Tunjukkan bahwa MA dan NA adalah konsekuensi logis dari premis tersebut menggunakan metode tableau semantik. Jadi jawabannya yaitu tunjukkan bahwa MA dan NA adalah konsekuensi logis dari premis tersebut menggunakan tableau semantik. Kita harus menulis premis yang diberikan dan kesimpulan yang ini dibuktikan. Yang kedua adalah untuk menggunakan metode tableau semantik, kita menghasilkan kesimpulan negasi dari MA dan NA adalah negasi MA dan NA. Dengan menggunakan hukum De Morgan, diubah menjadi negasi MA atau negasi NA. Terus kemudian menyusun premis dengan bentuk CNF, yaitu premis semua X, MX, dan NX, berarti bahwa untuk setiap X, maka X, MX, dan NX benar. Untuk individu A, kita langsung mendapatkan premis dan negasi dari kesimpulannya, yaitu bahwa negasi MA dan NA menghasilkan kontradiksi dengan premis MA dan NA adalah valid. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya diberikan premis-premis berikut. 1. Semua XR, X, implikasi SX. Yang kedua, ekstensiensi XR, X. Tunjukkan bahwa ekstensiensi XS X adalah konsekuensi logis dari premis-premis tersebut menggunakan metode tableau semantik. Yang pertama, tambahkan negasi ekstensiensi XSX yang ekuivalen dengan semua X negasi SX. Dari ekstensiensi XRX, kita dapat
RA untuk beberapa A. Yang ketiga, dari semua X RX, implikasi XX, kita dapatkan RA implikasi SA. Yang keempat, dari semua X negasi SX, kita dapatkan negasi SA. Lalu dari RA implikasi SA dan negasi SA, kita dapatkan negasi RA. Dari negasi RA dan RA, kontradiksi muncul. Kesimpulannya, ekstensiasi XSX adalah konsekuensi logis dari premis-premis. Selanjutnya itu ada contoh 5, yaitu diberikan premis semua X, CX, maka DX. Yang kedua ada semua X, DX, maka EX. Yang selanjutnya itu CA. Tunjukkan bahwa EA adalah konsekuensi logis dari premis-premis tersebut menggunakan metode tableau semantik. Jadi yang pertama itu tambahkan negasi EA. Selanjutnya dari semua X, CX, maka DX kita dapatkan CA, maka DA. Selanjutnya itu dari semua X, DX, maka EX kita dapatkan DA, maka EA. Selanjutnya itu dari CA, maka DA, dan CA. Kita dapatkan DA. Selanjutnya itu dari DA, maka EA, dan DA kita dapatkan EA. Selanjutnya itu dari EA dan negasi EA, kontradiksi muncul. Jadi kesimpulannya adalah konsekuensi logis dari premis-premis tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Diberikan premis pertama untuk X, Fx atau Gx. Yang kedua, Fa. Tunjukkan bahwa GA adalah konsekuensi logis dari premis-premis tersebut menggunakan tableau semantik. Yang pertama, tambahkan negasi GA. Yang kedua, dari semua X, Fx atau Gx, kita dapatkan Fa atau GA. Yang ketiga, dari Fa atau GA dan negasi Fa, kita dapatkan GA. Dari GA dan negasi GA, kontradiksi akan muncul. Jadi kesimpulannya, GA adalah konsekuensi logis dari premis-premis. Untuk sekian dari materi dari PowerPoint yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.